Halo semuanya, kita lanjut lagi untuk materi pekan sub 12 yaitu tentang ekstrim absolut dan masalah nilai maksimum dan minimum. Jika S merupakan dominan dari fungsi f, maka f dalam kurung XO disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f pada S jika f XO lebih dari sama dengan f X untuk setiap X dalam domain S. F dalam kurung XO tutup kurung disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika f dalam kurung XO tutup kurung kurang dari sama dengan f dalam kurung X tutup kurung X untuk setiap X dalam domain X. F dalam kurung X0 tutup kurung disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dari fungsi f dan S jika f dalam kurung X0 adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang akan dimaksimum dan diminimumkan disebut fungsi objektif. Ini contohnya. Terus kita lanjut ke teorema nilai ekstrim. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka f mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval a, b. Jika suatu fungsi mempunyai nilai ekstrim maksimum atau minimum pada nilai interval terbuka dalam kurung a, b, maka nilai ekstrim terjadi titik kritis selain titik ujung interval. Teorema titik kritis. Jika f didefinisikan berada dalam interval 1 yang membuat titik XO, jika XO adalah nilai ekstrim maka XO adalah suatu titik kritis, yakni XO adalah salah satu titik ujung dari satu titik stasioner F, di mana F1 X0 sama dengan 0, titik singular dari F, di mana F dalam kurung X0 tidak ada. Langkah-langkah mendapatkan nilai ekstrim: tentukan titik kritis F dalam A, B, lalu evaluasi di setiap titik kritis dan di titik ujung A dan B, serta nilai besar pada langkah kedua adalah minimum F, A, B, dan nilai terkecil adalah minimum. Ini contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3 kuadrat pada interval min 1/2,2. Kita mencari titik kritis, titik ujung intervalnya yaitu min 1/2 dan 2. Titik stasionernya cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 2x 3 plus 3 kuadrat, yaitu f1x sama dengan min 2 dalam kurung 3x kuadrat tutup kurung plus 3 dalam kurung 2x. f1 dalam kurung x sama tutup kurung sama dengan min 6x kuadrat plus x. Jika f1 per x sama dengan 0, maka min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0, min 6 dalam kurung x min 1 sama dengan 0, sehingga min 3x 0 atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Titik singularnya tidak ada, evaluasi titiknya yang seperti digambar, lalu jadi maksimumnya adalah 1 didapatkan ketika x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan 1, serta minimumnya adalah min 4 didapatkan ketika x sama dengan 2. Kita lanjut ke latihan soal, kita lewatkan saja. Terus kita lanjut ke aplikasi maksimum dan minimum. Aplikasi klasifikasi masalah optimasi dikelompokkan ke dalam kedua kategori. Yang pertama, masalah-masalah yang teredukasi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada tertutup berhingga, serta masalah-masalah yang teredukasi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval tak terhingga atau interval berhingga yang tidak tertutup, ya dalam kurung yaitu terbuka atau setengah tertutup. Langkah-langkah prosedur berikut
yang dapat dipakai untuk menyelesaikan beberapa aplikasi masalah maksimum dan minimum. Buatlah gambar yang sesuai dan berikan nama dari sifat-sifat yang terkait. Terus tentukan sebuah rumusan yang memenuhi untuk dimaksimumkan atau minimumkan. Lalu gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah-peubah. Kemudian tuliskan rumus yang dimaksimumkan atau diminimumkan sebagai fungsi suatu peubah. Keempat, tentukan interval dari nilai-nilai yang mungkin dari peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah. Dan terakhir, jika mungkin gunakan cara subbab terdahulu memperoleh maksimum atau minimum. Contoh soalnya yang pertama, kita tentukan ukuran 4 persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar luasnya sebesar mungkin. Penyelesaian X sama dengan panjang 4 persegi, terus Y sama dengan lebar 4 panjang persegi, terus L sama dengan luas 4 persegi panjang, maka L sama dengan X kali Y. Keliling persegi panjang itu 100 meter, maka X dan Y dinyatakan sebagai berikut. 2X plus 2Y sama dengan 100, X plus Y sama dengan 50, Y sama dengan 50 min X. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, L sama dengan XY, L X dalam kurung 50 min X tutup kurung dalam sama dengan 50 X min X2. Karena X merupakan panjang yang tidak negatif dan karena jumlah dua sisi yang panjang X tidak dapat melebihi total keliling 100 meter, peubah X harus menjadi X kurang dari sama dengan X 0 kurang dari 0 kurang dari X sama dengan kurang sama dari 50. Dari persamaan ketiga diperoleh turunan dari L dalam kurung X adalah DL per DX sama dengan 50 min 2X. Jadi DL per DX sama dengan 0, maka 50 min 2X sama dengan 0, 2X sama dengan 50, X sama dengan 25. Jadi maksimum terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 25 dan X sama dengan 50. Dari tabel dapat bahwa luas maksimum 625 meter terjadi di X sama dengan 25, sehingga dapatkan nilai Y sama dengan 50 min X, 50 dikurang 25 sama dengan 25. Contoh 4 persegi panjang keliling 100 meter dan luas terbesar adalah bujur sangkar dengan panjang sisinya 25 meter. Lalu ini contohnya juga sama saja. Kedua contoh ini sama aja saja, dan ini ada diberikan contoh soal. Lalu kita masuk ke aplikasi untuk ekonomi. Yang pertama itu 3 fungsi penting dalam ekonomi adalah C. X adalah total biaya produksi X unit selama periode waktu tertentu. R. X total hasil penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. P. X total keuntungan penjual X unit selama periode waktu tertentu. P dalam kurung S tutup kurung sama dengan R dalam kurung X tutup kurung X min C dalam kurung X tutup kurung total biaya C tutup dalam kurung X tutup kurung untuk produksi X unit dinyatakan sebagai penjumlahan C dalam kurung X tutup kurung sama dengan A plus M dalam kurung X tutup kurung dengan A konstanta disebut overhead dan M dalam kurung X tutup kurung adalah fungsi biaya pembuatan. Biaya pembuatan M dalam kurung X tutup kurung tergantung pada jumlah item pembuatan. Biaya material dan buruh ini menunjukkan dalam ilmu ekonomi penyederhanaan asumsi tepat M dan MX dinyatakan dalam bentuk MX plus BX plus CX kuadrat dengan B dan C sebagai konstanta, sehingga CX sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Jika perusahaan menjual semua item P
rupiah per biji, maka total pendapatan menjadi R dalam kurung X tutup kurung sama dengan P dalam kurung X tutup kurung, jadi P dalam kurung X tutup kurung total penghasilan dikurang total biaya, dan sama dengan R dalam kurung X tutup kurung dikurang C dalam kurung X tutup kurung. Dan ini contoh soalnya. Penicilan berbentuk cair diperoleh perusahaan farmasi, dibuat borongan dengan harga 200 per unit. Jika totalan berproduksi X unit adalah C dalam kurung X sama 980. Dan ini contoh soalnya juga. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke video pekan selanjutnya.